Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Bapak-bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kembali kita lanjutkan pembacaan hadis kita yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang ke-13, yaitu tentang banyaknya jalan kebaikan. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-9. Hadis ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Muttafaqun alaih. Barang siapa pergi ke masjid di waktu pagi atau sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuknya hidangan surga setiap kali ia pergi di waktu pagi atau sore. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa yang datang ke masjid atau pergi darinya. Dan asal kata goda di sini itu adalah datang di awal waktu ataupun di awal siang. Adapun roha atau roh yaitu datang di waktu sore. Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa saja yang datang ke masjid maka ia akan mendapatkan pahala berupa Allah Subhanahu wa taala akan siapkan kepadanya hidangan di surga. Dan hidangan ini jemaah, hidangan ini adalah sebaik-baik hidangan, yaitu hidangan dari surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nikmat surga ini jemaah, pernah Rasulullah SAW sabdakan, "Mala ainun ra'at." Yang mana kenikmatan surga ini belum pernah terlihat oleh mata manusia manapun, wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar di telinga manusia manapun, wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat surga ini belum pernah terbetik sekalipun di hati-hati manusia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan surga ini kebaikannya berlipat ganda lebih baik daripada dunia ini. Orang-orang muslim akan senang mendapatkan hidangan ini. Semua ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu jemaah, masjid ini adalah tempat manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid pula adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Dan masjid adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai dari suatu negara. Dan masjid ini juga merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang datang kepadanya, maka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tamunya. Maka Allah pun akan muliakan ia sebagaimana tamu yang lainnya. Dan jemaah hadis ini tidak terikat dengan datangnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu. Namun walaupun sholat fardu ini merupakan perbuatan yang paling mulia, namun hadis ini tidak terikat dengan datangnya manusia ke masjid untuk melakukan sholat fardu. Datangnya manusia ke masjid untuk melakukan sholat sunnah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermajelis ilmu, maka termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan ini.
Dan hadis ini juga merupakan anjuran kepada kita agar hati kita senantiasa terikat kepada Mas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keutamaan seseorang yang hatinya terikat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naungan, di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu muta'allaqun fil masajid, itu seseorang yang hatinya senantiasa terikat di masjid-masjid. Maka hendaklah kita setelah mendengar hadis ini lebih semangat lagi untuk senantiasa mendatangi masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ketaatan kepadanya, dengan harapan kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan di dalam hadis ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.